Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari Capstone Project yang berjudul Twitter Sentiment Analysis menggunakan text block untuk menghitung polarity dan sentimen analisisnya. Untuk pertama-tama kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari pertama ini ada table of content, ada perkenalan diri, teknologi yang digunakan di website, lalu ada fitur dari project tersebut. Ya, mungkin kita memperkenalkan diri. Dari saya sendiri ada nama saya Muhammad Dwi Prasetyo dari Stiki Malang. Lalu ada rekan saya Afrahani Lutfia dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lalu yang ketiga ada Mindy Rijia Putri dari Universitas Mataram. Mungkin kita langsung lanjut di latar belakang. Bisa dilanjutkan oleh Mbak Afra. Baik, saya akan membacakan latar belakang. Twitter berupa dengan media sosial lainnya, terutama dalam penulisan status atau tweet. Media sosial selain Twitter tidak ada batasan karakter yang dapat dituliskan, sedangkan Twitter hanya memberikan 280 karakter yang dapat ditulis sebagai status atau cuitan. Analisis sentimen atau opinion meaning adalah deteksi sikap-sikap terhadap objek atau orang. Analisis sentimen dapat digunakan untuk mendapat presenten sentimen positif dan sentimen negatif terhadap seseorang, perusahaan, institusi, produk, atau pada sebuah kondisi tertentu. Nilai dari analisis sentimen bisa dipecah menjadi 3, yakni sentimen positif, sentimen negatif, dan sentimen netral, atau diperdalam lagi sehingga dapat menemukan siapa atau kelompok yang menjadi sumber. Saya di next. Besarnya pengaruh dan manfaat dari analisis sentimen inilah yang menyebabkan banyaknya penelitian ataupun aplikasi analisis sentimen berkembang pesat. Bahkan di Amerika kurang lebih dari 20 hingga 30 perusahaan fokus pada 1 hingga 2 layanan analisis sentimen. Namun, untuk bahasa Indonesia belum terlalu banyak aplikasi dan metode analisa sentimen yang sudah dikembangkan. Alasan kami memilih tema tersebut dengan tujuan untuk melakukan penilaian terhadap emosi, sikap, dan pendapat yang disampaikan oleh user terhadap sebuah produk atau topik tertentu sesuai yang diinginkan. Oke, akan dilanjut oleh Kamindi. Baik, selanjutnya adalah teknologi website. Yang pertama, kami menggunakan Python. Kemudian yang kedua, kami menggunakan Streamlit. Yang ketiga ada Twitter API, kemudian yang keempat menggunakan text block, dan yang kelima menggunakan Google Trends. Selanjutnya fitur website yang pertama ada home, kemudian selanjutnya search, kemudian export CSV, kemudian hasil sentimen, kemudian ada EDA, kemudian kategori bahasa. Selanjutnya adalah sedikit tampilan dari website kami. Ini merupakan tampilan dari halaman home. Kemudian di sini ditampilkan juga hasil dari tweet yang telah diambil dari Twitter API dan telah di pre-processing. Kemudian tweet ini dapat di-download sebagai file CSV. Selanjutnya berikut adalah tampilan dari EDA dari data yang telah didapatkan sebelumnya. Selanjutnya di sini ada grafik analisis sentimen dari data yang telah di pre-processing tadi. Di sini ditampilkan terdapat 3 kategori, yaitu negatif, netral, dan positif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, mungkin akan saya ambil alih. Jadi untuk alur website-nya sendiri, di sini ada user membuka landing page yang memilih kategori bahasa pencarian. Lalu yang kedua adalah user memasang keyword dan data sesuai kebutuhan. Lalu yang ketiga, program melakukan tes sesuai dengan keyword yang dimasukkan oleh user. Lalu yang keempat adalah adanya hasil ekstrak dan proses data yang datanya tersebut diformat dalam bentuk CSV. Lalu yang kelima adalah ada EDA on data, EDA 6, ada Twitter sentiment analysis. Mungkin di sini akan saya lanjutkan dengan demo program bahasa pencarian. Jadi ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mungkin kita akan mempraktekkan yang bahasa Inggris. Lalu di sini kita bisa memasukkan hashtag atau keyword. Misal saya akan mencari COVID. Lalu di sini kita juga bisa memilih data yang mau diambil itu berapa dari data 100 hingga 10.000.
Lalu ketika sudah, kita klik analisis sentimen. Lalu program akan menjalankan trigger atau proses. Jadi ini contohnya ada extracted and process data set. Jadi ini untuk datanya sendiri. Ini kita mengambil 100 dan ini datanya sudah di data cleaning. Lalu di sini juga ada tampilan mention, hashtag, link, retweet, subjectivity, polarity, dan analisis. Jadi di sini polarity-nya analisis. Kalau misal dia di bawah 0, dia termasuk negatif. Kalau di atas 0, dia termasuk positif. Lalu di sini juga bisa download data sentimen itu dengan format CSV. Lalu ada EDA on the data. Data ini kayak visualisasi datanya. Jadi kayak top 10 mention in 100 tweet, lalu ada top 10 hashtag yang digunakan dari 100 tweet, lalu ada top 10 use link for 100 tweet, lalu di sini ada kayak tweet yang top 10 link yang sering digunakan atau retweet gitu. Lalu ada Twitter sentiment analysis, ini hasil dari tweetnya dibagi jadi 3, negatif, netral, dan positif. Mungkin seperti itu saja untuk demonya. Kita kembali ke PPT, kita menutup presentasi kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan kekurangannya kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.